Selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini saya mengajak kita sekalian untuk terus bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih setia dan rahmat-Nya sehingga kita semua boleh diperjumpakan walaupun lewat media sosial, lewat online, tapi saya bersyukur bisa menyapa saudara-saudara sekalian. Saat ini saya akan membacakan satu perikop yang terambil dari Perjanjian Lama, yakni Imamat 25 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 28, dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian dengan judul perikop Penebusan Tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya harus dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah satu perikop bacaan kita, dan saya mengambil judul khotbah dari perikop ini, dan judul khotbah ialah menolong sesama di kala kesusahan ekonomi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati dalam Tuhan, apa kabar di hari ini? Luar biasa? Ya, saya meyakini bahwa kita sekalian ada dalam keadaan yang sehat-sehat, dan saya mengajak kita sekalian untuk terus bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih setia dan kemurahan-Nya sehingga kita boleh ada di tempat ini. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kondisi zaman dahulu dan zaman sekarang ini, dapat dikatakan bahwa tanah tidak ada harganya. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu belum ada pembangunan besar seperti yang ada sekarang ini. Namun seiring berjalannya waktu, kita dapat melihat bahwa kondisi sekarang ini tanah sangat mahal harganya. Mengapa sangat mahal harganya? Karena di zaman sekarang ini banyak sekali pembangunan-pembangunan yang besar. Contohnya saja pada kampung saya, di pinggir pantai ditimbun dengan batu, tanah, dan pasir. Dan hal itu ditimbun karena untuk membuat boulevard dan juga membuat lahan pasar. Kita dapat melihat di kota-kota besar hutan-hutan diratakan guna untuk membuat pembangunan, misalnya kantor, mall, dan juga pasar. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, mengapa hal demikian bisa terjadi? Kalau kita melihat dunia sekarang ini, karena suatu keadaan yang sungguh luar biasa. Misalnya mulai dari populasi penduduk yang semakin meningkat. Nah, hal itu menjadikan tanah sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena tanah sebagai tempat untuk membangun sebuah rumah sebagai tempat tinggal. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perikop bacaan kita saat ini dalam Imamat 25 ayat 23 sampai 28 menjelaskan tentang bagaimana pengambilan tanah yang tergadaikan karena hutang di tahun Yobel. Nah, perayaan tahun Yobel ini dibuka dengan meniupkan sangkakala.
bukan hanya sebagai tanda dimulainya perayaan, tetapi sebagai tanda pembebasan para budak, termasuk pembebasan lahan tanah atau lahan pertanian. Kata lain dari tahun Yobel ini adalah tahun memberikan permulaan baru bagi yang mengalami kesusahan materi atau ekonomi. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat pada ayatnya yang ke-23 di sini dikatakan bahwa tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Kata aku di sini menunjukkan bahwa ini adalah Allah, karena Allah adalah pemilik dari tanah itu. Pada ayat ini, Allah berbicara kepada umat Israel bahwa mereka ini bukanlah pemilik dari tanah ini, karena sesungguhnya tanah ini adalah milik Allah, dan dikatakan juga mereka hanya sebagai penerusnya saja, sehingga mereka tidak dapat menjual tanah ini, tetapi mereka wajib mengatur tanah ini demi kepentingan orang lain, kepentingan diri sendiri, terlebih kepentingan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga pada ayatnya yang ke-24 ini dapat dijelaskan bahwa jika tanah dijual dalam tahun-tahun selain tahun Yobel, pemilik semula diberi kesempatan pertama untuk membelinya kembali. Nah, dalam tahun Yobel, tanah diberikan secara cuma-cuma. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat kondisi zaman sekarang ini bahwa ada orang-orang yang menggadaikan tanah mereka demi kepentingan ekonomi mereka. Bahkan di zaman sekarang ini, kita juga dapat melihat tanah dijual sebagai lahan bisnis. Karena ketika ada orang yang berekonomi tinggi akan membeli tanah bagi mereka yang berekonomi rendah. Ketika tanah itu dijual atau digadaikan kepada sang pembeli tanah, maka pembeli tanah dan yang menjual tanah ini akan melakukan kesepakatan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Bagi kalangan orang yang berkecukupan, mereka akan menggadaikan tanah mereka demi untuk kepentingan ekonomi mereka. Dan bagi si pebisnis atau yang membeli tanah itu, dapat dikatakan bahwa mereka ini adalah orang yang menolong sesama di kala kesulitan ekonomi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui perikop bacaan kita saat ini mau mengajarkan kepada kita sebagai manusia bahwa kita hendaklah saling tolong-menolong satu sama lain. Sesuai dengan judul khotbah kita, yaitu menolong sesama di kala kesusahan ekonomi, maka kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita senantiasa menolong teman-teman kita, kerabat kita, atau keluarga kita ketika mereka ada dalam kesusahan ekonomi. Saudara-saudaraku, ketika kita diberikan berkat oleh Tuhan, maka hendaklah kita sebagai manusia harus mensyukuri. Jika kita membagikan berkat itu dengan orang lain dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Demikianlah khotbah kita di saat ini.